Oh, dear Napton, didn't you hear me? Lu pernah scroll TikTok, terus tiba-tiba nonton orang nyanyi SpongeBob pakai autotune. Lagu pecah, font gede, goyang-goyang, dan lu nonton sampai habis. Otak lo ketawa, tapi juga rusak. That, my friend, is brain rot. Kalau lu pernah ngalamin hal kayak gitu, pencet like sekarang juga dan subscribe. Karena di channel ini kita bahas konten absurd yang bikin mikir juga, kayak brain rot ini. Istilah brain rot dipopulerkan anak Gen Z. Arti literal, otak lo membusuk karena terlalu banyak konten absurd. Biasanya diisi sama meme gak jelas, sound remix gak karuan, editan ampas yang malah bikin ketawa, videonya bodoh tapi lo ketagihan. Nggak ngerti? Jadi gini, brain rot itu istilah anak-anak internet buat ngegambarin kondisi ketika otak lo udah terlalu banyak konsumsi konten gak jelas sampai-sampai kayak error sendiri. Lo pernah nggak scroll TikTok terus lihat video cewek cosplay Naruto sambil joget dengan sound pecah, tulisan font gede kedip-kedip, dan lo malah ngakak. Terus lanjut, abis itu ada video editan mobil truk cabe loncat ke angkasa, dikasih lagu dangdut remix, dan lo nonton sampai habis. Di titik itu, lo sadar, gue nonton apaan barusan. Tapi anehnya lo gak bisa berhenti. Nah itu brain rot. Konten-konten kayak gitu absurd, kocak, gak masuk akal dan seringkali gak ada value-nya. Tapi somehow bikin nagih. Bukan karena lo bodoh, tapi karena otak manusia emang seneng banget hal yang gak terduga. Brain rot tuh kayak junk food. Instan, gurih, bikin nagih, tapi bikin bego kalau kebanyakan. Karena otak manusia suka kejutan dan hal absurd. Konten brain rot sama dengan otak nggak dikasih waktu mikir. Dopamin cepet. Absurd sama dengan unpredictable. Bikin otak penasaran. Sama kayak junk food, enak, cepet, nggak sehat, tapi nagih. Simpelnya, otak kita cinta sama dopamin. Hormon yang bikin kita merasa senang. Platform kayak TikTok, IG, YouTube Shorts itu ngerti banget kelemahan otak manusia. Dia kasih kamu konten yang sesuai selera, yang cepet bikin kamu klik, yang gampang dicerna saat kamu lagi capek, stres, dan mereka terus nyodorin konten mirip itu. Sampai akhirnya kamu tenggelam di loop brain rot yang gak ada ujungnya. Oke, di sini gue bagi jadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Fokus hilang, baru buka buku 5 menit, tiba-tiba udah nyuci piring, terus scroll TikTok, terus gak tahu siapa lu. Mood swing kayak roller coaster. Ketawa lihat video absurd, 3 menit kemudian overthinking masa depan. Waktu hilang misterius. Tadi baru jam 9, sekarang udah subuh dan lu masih nonton cowok nyanyi di kolam ikan sambil megang galon. Konsentrasi hancur. Nonton film 1,5 jam impossible. Tapi nonton video 15 detik 600 kali bisa. Kreativitas drop. Otak udah kebiasa dikasih hiburan instan, jadi males mikir dari nol. Kecanduan absurd. Konten normal mulai berasa ngebosenin. Harusnya makin random, makin gak jelas, baru otak lo seneng. Simpelnya gini, efek jangka pendek, susah fokus, overstimulation, otak gampang bosan sama hal biasa. Jangka panjang, attention span menurun, susah belajar hal serius, otak kayak diajak stand up komedi 24 jam nonstop, capek mental. Paham? Kalau belum paham, tanya aja sama Kak Game.
Algoritma nyari satu hal, apa yang bikin lo nonton lama. Dan brain rot sama dengan konten yang bikin lo gak bisa berhenti. Jadi sebenarnya bukan lo yang lemah, algoritma yang jahat. Tapi lo juga harus aware dan tahu kapan mesti stop. Otak lo tuh bukan tempat sampah, tapi konten brain rot suka numpahin semua isinya ke sana. Tertawa boleh, tapi jangan lupa mikir juga, karena terlalu banyak brain rot sama dengan no brain left. Kalau lo setuju, tulis di komentar. Otak gua butuh istirahat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bakal terus bahas hal absurd yang ternyata penting juga.